Shalom, selamat hari Sabat untuk kita semuanya. Pelajaran berita misi Advent kita hari Sabat yang kudus ini diceritakan oleh David Diego de Victoria, umur 29 tahun, dari Mozambik dengan judul Mati untuk Hidup. Kita ikuti kesaksiannya. David ini adalah seorang pemuda yang bergabung dengan sebuah geng yang menjual akan ganja dan obat-obatan terlarang. Namun David ini punya tugas dalam geng ini, ada 13 orang. Dia ini punya tugas sebagai membeli akan ganja, obat-obatan terlarang, dan dia akan mendistribusikan kepada teman-temannya, dan teman-temannya akan menjual itu kepada mereka punya pelanggan-pelanggan. Namun David ini dia tidak pada waktu itu dia tidak memakai atau menggunakan obat-obatan terlarang itu. Satu kali David ini dilaporkan oleh beberapa anggota dari geng tersebut kepada pemimpin geng ini bahwa si David tidak menggunakan akan ganja atau obat-obatan terlarang, sehingga akhirnya David ini dipanggil oleh pimpinan geng pada waktu itu dan dibilang dia harus menggunakan akan ganja dan obat-obatan terlarang. Kalau tidak, dia nanti akan dihajar oleh semua anak-anak geng tersebut. Nah, akhirnya dia harus menggunakan obat-obatan terlarang itu dan juga ganja. Dan ketika perkenalan dengan ganja itu menyeret dia jatuh ke dalam kehidupan kriminal yang lebih dalam lagi. Dia sudah bukan hanya membeli dan mendistribusikan ke teman-teman, tapi dia juga sudah mulai dengan kehidupan akan kriminal tersebut. Sehingga dia sudah bergabung dengan gengnya dan membajak mobil, kemudian merampok toko-toko dan rumah. Dan setelah itu berlalu, mereka merencanakan untuk melakukan tindak kejahatan itu di luar dari ibu kota. Setelah di sana mereka mulai melakukan kejahatan dan polisi dengan cepat mengetahui akan tindakan mereka, dan dengan cepat pula 12 dari anggota dari geng tersebut dibunuh oleh polisi. Aksi baku tembak yang terjadi, akhirnya teman-teman daripada David ini meninggal. Dan ketika itu terjadi, dia katakan bahwa dia tidak tahu bagaimana sampai itu bisa terjadi. Dia tidak tahu bagaimana bisa terjadi. Nah, namun itu tidak membuat dia untuk jerah. Dia malah dengan satu temannya lagi, mereka membuat geng yang baru. Mereka membuat geng yang baru dan melakukan kejahatan-kejahatan. Dan dia katakan bahwa dia hidup dengan keadaan itu sungguh sangat lama. Dan pada waktu itu dia mengatakan bahwa ada 180 temannya itu terbunuh oleh polisi, dan dia juga 40 kali ditangkap oleh polisi, dan 3 kali dia diadili. Setelah 3 kali dia masuk keluar penjara, dia bertemu dengan seseorang yang mengajar tentang Alkitab, dan dia baru pertama kali mendengar akan gereja Masehi Advent hari ke-7. Di sana seorang anggota gereja ini dengan rutin mengunjungi dia dan membagi akan pelajaran Alkitab. Tetapi setelah dia dibebaskan dari penjara, dia keluar, dia tinggal dengan bibinya di sana. Dia kembali membentuk satu kelompok geng lagi dan melakukan kejahatan. Dia tidak jerah dengan hal-hal tersebut. Dan ketika dia melakukan hal tersebut, dia dikejar lagi oleh polisi, dan di sana keluarganya sangat membenci dia, mengarahkan dia untuk jangan berbuat hal demikian. Orang tuanya memanggil dia untuk mereka pergi ke dukun, dan di sana dukun
membacakan beberapa mantra untuk dia. Setelah itu mereka pulang, yang tujuannya untuk membuat dia ini stop dari dia punya kejahatan-kejahatan. Nah, setelah itu 1 bulan berlalu, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, dia merasakan bahwa seakan-akan mantra ini berhasil untuk dia, karena dia tidak merasakan lagi atau keinginan lagi untuk melakukan hal kejahatan, bahkan untuk menggunakan ganja dan obat-obatan terlarang. Namun di bulan yang kelima, dia mengatakan bahwa dia malah kembali ke kehidupan yang lama dengan lebih antusias lagi dari sebelumnya. Dan dia mengatakan bahwa dia tampak tidak ada harapan. Kemudian waktu berlalu, dia bertemu dengan seseorang yang di lingkungan sana mengetahui seseorang ini bernama Pim. Pim ini dia memiliki tato di sekitar tubuhnya dan perawakannya seperti dia adalah seorang gangster juga di tempat itu. Namun dia punya perilaku, cara berbicaranya dia tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang gangster. Atau mungkin dia ini dulu adalah seorang gangster tapi yang sudah berbuat baik. Dia bertemu dengan Pim ini, David bertemu dengan Pim, dan mereka dua belajar akan firman Tuhan. Dan Pim ini mengatakan kepada dia dan berbicara dan kasih ayat-ayat Alkitab kepada dia. Satu ayat Alkitab yang menyentuh akan hati David adalah terdapat dalam Roma 4 ayat 14 yang berbunyi, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak-anak Allah. Ketika David mendengarkan akan ayat yang terdapat dalam Roma pasal 4 ayat 14, dia tiba-tiba mempunyai keinginan besar yang muncul dalam dirinya, dan dia bertanya-tanya dalam hatinya, apakah Tuhan mempunyai sebuah rencana yang bahkan untuk dirinya? Setelah itu berlalu, dia selalu bersama-sama dengan Pim untuk belajar dari firman Tuhan, baca ayat Alkitab, dan dia menyadari bahwa Tuhan sangat mengasihi dia, Tuhan sangat mencintai dia. Dia membaca dalam Yohanes 3 ayat 16, dia bilang, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia merasa bahwa hidupnya mulai berubah. Dia memutuskan untuk bahwa dia ingin mati. Dia ingin meninggalkan akan kehidupan lamanya dan dilahirkan kembali dalam Yesus. Dia juga memberikan akan isi hatinya kepada Yesus, dan dia bergabung dalam keanggotaan Gereja Masjid Advent Hari ke-7 pada tahun 2013 yang lalu. Saat ini puji Tuhan, David ini dia sedang menyelesaikan akan perkuliahannya di Universitas Advent Mozambik dengan jurusan kependetaan. Keputusan yang dia lakukan ini tidak disenangi oleh dia punya keluarga dan teman-temannya. Namun dia katakan bahwa itu adalah keputusannya dia. Apapun yang dia buat, dia bilang dia ingin mau melayani Yesus selama sisa hidupnya. Dia mau memilikinya dan dia mau berdoa agar dia dapat menggunakan saya untuk memimpin banyak jiwa yang lain untuk datang kepadanya, termasuk keluarganya dia. Cerita mission kita sangat luar biasa di Sabat kali ini. Tuhan mempunyai banyak cara untuk dapat mengubah saya dan saudara dari perilaku saudara dan saya yang tidak melakukan hal yang diinginkan Tuhan. Banyak cara yang Tuhan akan buat untuk kita semuanya. Semoga menjadi berkat buat kita semuanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Tuhan memberkati kita semuanya.